bibirnya masih terlihat miring seperti Kia kalau bilang P, Kia bisa senyum seperti ini baru 2 hari yang lalu. Dari dokter umum dirujuk ke dokter saraf dan Kia lakukan fisioterapi, dan ternyata banyak banget orang lambat penanganannya dan itu bisa permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Zakia Ramayani. Kali ini di podcast Kia akan menginformasikan pengalaman yang Kia rasakan 12 hari ini yang sangat luar biasa, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang benar-benar besar ke kehidupan Kia. Jadi tepat di tanggal 12 Februari, hari Jumat, Kia tiba-tiba mengalami sesuatu yang awalnya nggak ada tanda apapun ya, kecuali memang di pagi harinya Kia merasakan sakit di bagian telinga sebelah kanan itu nyeri banget ya. Dan ya karena Kia anggap ini kayak infeksi telinga yang pernah Kia alami 8 bulan yang lalu, jadi Kia bawa tidur aja gitu kan. Tiba-tiba sore setelah Kia mandi dan setelah sholat maghrib, Kia ingin makan malam ya, lagi makan, ternyata ada yang aneh di wajah Kia gitu. Karena tiba-tiba Kia minum air itu tiba-tiba keluar aja dari mulut Kia, dan Kia pikir mungkin ini karena Kia kurang konsentrasi kali ya. Jadi Kia coba minum lagi dan ternyata hal yang sama terjadi. Dan Kia baru sadar ada sesuatu yang gak beres. Jadi Kia ambil handphone seperti ini dan Kia melihat wajah Kia kaku sebelah kanan. Dan seketika itu juga kalau Kia ngomong itu mulut Kia terlihat miring. Ini salah satu efek yang masih terasa sampai sekarang, karena Kia sebenarnya sekarang pun belum sembuh total, masih terlihat karena mata sebelah kiri ini berkedip sendiri tanpa diiringi mata sebelah kanan. Dan memang selain mata yang tidak bisa bekerja sama dengan baik, pipi, bibir, hidung, semua sebagian muka ini tiba-tiba kaku, gak bisa bergerak. Dan Kia pikir awalnya Kia stroke, tapi Kia tidak merasakan nyeri di dada atau apapun, dan yang terasa cuma di muka aja, tidak di bagian tangan atau kaki yang lainnya gitu ya. Dan sangat shock. Tapi karena Kia punya anak, saat itu masih jam 8, anak Kia belum tidur, ya udah Kia coba tenangin diri. Tetap menganggap seperti biasa. Setelah anak udah makan, udah tidur, barulah Kia nangis. Dan Kia mikir Allah benar-benar sangat kuasa ya. Dalam seketika dia bisa membuat wajah kananku kaku, bibir Kia miring tanpa ada penyebab sama sekali gitu. Ya, misalnya kayak pernah beberapa tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, Kia dibegal dan tangan Kia sebelah kiri, tulang belikat Kia itu patah, dan itu memang karena ada sesuatu ya sebelumnya. Ini sama sekali nggak ada yang Kia rasain, tiba-tiba aja langsung wajah kaku. Dan ternyata setelah besoknya Kia ke dokter, Kia terkena virus dan mengakibatkan setengah muka Kia kaku, dan namanya penyakitnya Bell's palsy. Dan Kia bisa ngomong seperti ini dan Kia bisa senyum seperti ini baru 2 hari yang lalu, karena sebelumnya Kia kalau senyum akan miring. Kia akan ngasih lihat gambarnya di sini kalau Kia senyum seperti itu. Dan sekarang masih tahap pengobatan juga. Kia akan melakukan fisioterapi sekali lagi karena mata Kia belum sinkron, karena ini kedip, ini nggak mau kedip gitu ya, kadang agak lambat responnya. Dan bisa dilihat juga dari alis yang Kia nggak bisa sama. Terus keningnya ini ada kerutan kening, ininya nggak ada gitu ya. Jadi
sama sekali. Ini ada lipatan, ini nggak ada lipatan karena masih kaku. Dan Kia ngomong masih ada kata-kata yang belum sempurna gitu. Untuk bibirnya masih terlihat miring, seperti Kia kalau bilang M, P. Nah kalau Kia katupin mulut itu masih miring, jadi itu masih miring karena memang belum sembuh total, masih 80%. Dan Kia sadar Allah kalau udah berkehendak ya apapun bisa akan terjadi ya. Memang seperti yang dia katakan dalam Al-Quran, kun fayakun, apa yang jadi maka jadilah. Selama ini Kia berharap terhindar dari beberapa virus, khususnya virus corona. Jadi Kia benar-benar menjaga selama hampir setahun untuk menjaga saya, suami, dan anak. Dan ternyata Kia sadar bahwa bukan cuma virus corona, banyak banget virus yang bisa menyerang siapa saja. Dan hanya Allah yang bisa kuasa untuk melindungi kita. Jadi benar-benar aku mungkin luput di saat perjalanan, meminta perlindungan dari Allah untuk melindungi aku dari beberapa virus yang lain. Dan ini juga sebagai pengingat buat Kia kalau segala sesuatunya Kia akan memohon dulu kepada Allah lagi. Dan Kia juga akan memohon ampun jika Kia punya banyak salah. Dan hikmahnya yang Kia dapat adalah Kia jadi lebih bersyukur dengan apa yang Kia punya. Profesi Kia selama ini menjadi seorang presenter, MC yang mengandalkan selalu penampilan yang bagus. Dan ternyata semua itu karena Allah yang berikan. Jika Allah ambil sedikit aja nikmat dari Kia, sama sekali Kia nggak bisa ngapa-ngapain. Terbukti dengan wajah yang kaku seperti itu, Kia nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya, kecuali cuma berserah diri dan memohon Allah memberikan kesembuhan gitu. Dan yang paling penting, Kia merasa dengan sakit ini hikmahnya adalah Kia bisa kumpul bareng suami, bareng anak full time, karena memang beberapa bulan kemarin sangat full kegiatan, podcast, beberapa acara yang lain yang memang kayaknya sulit untuk Kia menolak, karena Kia merasa banyak banget teman-teman yang percaya sama Kia, dan memang Kia itu susah banget kalau nolak ya, kecuali memang suami nggak setuju. Cuman suami selalu memberikan kesempatan sama Kia, dan Kia juga tahu batas kalau Kia cuman bisa nerima podcast itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, karena Kia fokus ke anak. Tapi itu aja Kia udah capek banget sebenarnya. Dan jadi mikir pengen istirahat, dan memang ternyata Allah ngasih sakit ini untuk Kia beristirahat dan menghabiskan waktu Kia merayakan wedding anniversary Kia di bulan ini juga, tepatnya di tanggal 18, dan ulang tahun Kia juga tanggal 21, di saat wajah Kia masih miring seperti itu. Tapi itu luar biasa karena kasih sayang suami, keluarga, semuanya jadi lebih banget saat Kia sakit, nikmatnya itu. Dan ternyata di saat sakit ini Kia jadi aware dan pengen informasikan kalau ada virus lagi, dan ternyata kalau dilihat ini bisa menyerang wajah setengah ya, bisa membuat wajah kaku, tapi ini bisa menyerang mental karena ini bener-bener bisa membuat orang stres. Dan Kia sempet cerita ya, jadi waktu Kia sakit ini Kia drop awalnya, Kia nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Awalnya Kia nggak mau ketemu sama siapa-siapa, tapi mikir lagi karena Kia punya anak, Kia harus sembuh, ya udah. Jadi Kia langsung ke dokter, dan dari dokter umum dirujuk ke dokter saraf, dan Kia lakukan fisioterapi. Dan ternyata banyak banget orang yang punya masalah seperti Kia, terserang namanya sakit Bell's palsy ini, lambat penanganannya, dan itu bisa permanen. Jadi Kia sharing informasi ini awalnya di YouTube Kia, dan ternyata banyak banget yang
respon gitu, banyak yang komen, banyak yang chat Kia kalau memang banyak keluarganya terserang itu. Terus ada juga yang terserang tapi dia udah putus asa, sampai sekarang dia kondisinya sama gitu, udah 2 tahun. Dan oh ternyata memang Allah kasih penyakit ini agar Kia bisa memberikan informasi ke teman-teman yang lain tentang ini sangat penting banget. Itu yang Kia rasain. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan Kia harap semoga semuanya tetap selalu sehat dan selalu memohon perlindungan dari Allah. Jadi Kia sharing informasi ini awalnya di YouTube Kia. Dan ternyata banyak banget yang respon gitu, banyak yang komen, banyak yang chat Kia kalau memang banyak keluarganya terserang itu. Terus ada juga yang terserang tapi dia udah putus asa, sampai sekarang dia kondisinya sama gitu, udah 2 tahun. Dan oh ternyata memang Allah kasih penyakit ini agar Kia bisa memberikan informasi ke teman-teman yang lain tentang ini sangat penting banget. Itu yang Kia rasain. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan Kia harap semoga semuanya tetap selalu sehat dan selalu memohon perlindungan dari Allah.